Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, sebagaimana telah kita maklumi bahwa tawakal kepada Allah adalah salah satu wujud dari tauhid, salah satu bentuk dan buah dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai dan memuji hamba-hambanya yang bertawakal. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mengkaji tentang Thamarat at-tawakkul 'ala Allah Ta'ala. Buah-buah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah kita maklumi pula bahwa tawakal kepada Allah, menyerahkan segenap urusan hanya kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh perkaranya, sehingga seseorang tidak menoleh atau bergantung atau berharap kepada selain Allah. Jadi tawakal ini termasuk salah satu amalul qalb, pekerjaan hati. Termasuk perkara i'tiqad, keyakinan. Yang ini pun merupakan hasil dari ma'rifatullah, pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang telah mewujudkan tawakal kepada Allah ini, maka dia benar-benar bersandar kepada Allah taala dalam meluluskan atau dalam menggapai apa yang dia harapkan, menyerahkan urusannya kepada Allah dalam seluruh perkaranya. Ya. Karena ini merupakan buah dari tauhid, maka kebalikannya, jadi kalau seseorang bertawakal kepada selain Allah, hatinya bergantung, bersandar, menyerahkan urusannya kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, maka ini termasuk syirik. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan kaum musyrikin, baik dahulu maupun sekarang, yakni mereka menyandarkan harapannya atau bersandar kepada selain Allah dan menyerahkan urusan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sehingga terjatuh dalam kesyirikan, ya. Nah, di antara buah dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama adalah annallaha ta'ala yakfihi ma ahammahu. Bahwa Allah taala akan mencukupi orang itu tentang apa yang menjadi kerisauannya. Jadi apa saja yang merisaukannya, maka orang yang bertawakal kepada Allah ini akan dicukupi oleh Allah kerisauan tersebut atau urusan yang penting baginya. Allah SWT berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Surat At-Talaq ayat 3. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya. Akan mencukupi hamba itu. Jadi mencukupi apa yang menjadi perkara atau sesuatu yang penting baginya. Ya. Jadi, siapa yang telah menyerahkan urusannya kepada Allah dan bersandar kepada Allah semata, yakin bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan atau menolak mudarat, menolak bahaya, kecuali Allah Ta'ala semata, maka janji Allah ini akan terwujud, yaitu fahuwa hasbuh. Maka Allah akan mencukupinya. Ya. Allah mencukupi semua perkara yang dikhawatirkan. Dan di sini berlaku kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Maka ketika seorang muslim atau ketika seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal, dia serahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah, maka Allah membalasnya dengan mencukupi apa yang dia butuhkan atau apa yang dia hajatkan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyerahkan urusan itu kepada selain dirinya. Yani Allah sendiri yang akan mengurusi, menjamin, melindungi dan menanggung hamba yang telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 64. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah." Wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah. Dan kita tahu, surat Al-Anfal ini dari awal sampai akhir berbicara tentang perang Badar, ya. Sebelumnya, di tengah-tengah perang Badar dan setelahnya, ya. Jadi surat ini diturunkan terkait dengan perang Badar, perang pertama dalam Islam. Maka di antara pesan-pesan Allah kepada Rasulnya dan kaum yang beriman adalah ini, ya. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah dan cukup pula bagi orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Juga dalam surat yang sama ayat 62 Allah berfirman, "Wa in yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah."
Dan seandainya mereka, kaum Quraisy, kaum musyrikin, bermaksud menipu, memperdayakan engkau, maka sesungguhnya Allah lah yang akan mencukupimu. Dan Al-Quranul Karim banyak menceritakan kepada kita tentang bagaimana perwujudan janji Allah ini. Bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya ini kepada hamba-hambanya yang bertawakal. Di antaranya adalah apa yang terjadi pada Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tatkala dilemparkan ke dalam api yang berkobar, api yang menyala-nyala dahsyat, maka dalam keadaan tubuhnya terikat, Nabi Allah Ibrahim mengucapkan, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan dialah sebaik-baik pelindung. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim hinama ulqiya fin nar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hinama qalu lahu, inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Perkataan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik penolong. Ini pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api. Dan juga pernah diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kaum musyrikin berkata kepadanya, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah menghimpun kekuatannya untuk menggempur kalian. Maka hati-hatilah kalian, waspadalah kalian, takutlah kalian. Akan tetapi ancaman ini justru menambah keimanan mereka. Dan mereka, yakni Nabi dan para sahabatnya berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik penolong. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, terkait dengan kisah yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika Namrud, raja yang zalim ini, menghukum Nabi Allah Ibrahim dengan dilempar ke dalam api neraka, maka dia sangat yakin bahwa Allah akan menjadi pelindungnya, akan menjadi penolongnya. Maka tanpa keraguan, tanpa sedikit pun syak atau bimbang akan pertolongan Allah yang pasti datang, beliau mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka Allah pun berfirman, berkata kepada api, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, yakni api yang sedang berkobar-kobar itu, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Nah, para mufassirin menyebutkan bahwasanya api itu demikian dahsyat berkobar setinggi bukit, sehingga menjatuhkan burung-burung yang sedang berterbangan di langit karena panas dan dahsyatnya api itu. Tapi setelah Allah berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim, maka api yang dahsyat berkobar itu bagi Nabi Ibrahim menjadi bagaikan kebun yang hijau. Ini yang pertama, yakni bahwa Allah SWT akan mencukupi apa yang menjadi perhatian atau apa yang menjadi urusan dan sesuatu yang merisaukan seorang hamba yang bertawakal kepada Allah SWT. Dan ini merupakan sebab yang paling kuat. Ya, bertawakal kepada Allah ini sebab yang paling kuat bagi seseorang untuk keluar dari kesulitan, untuk meraih apa yang diharapkan atau dicita-citakan. Dengan bertawakal ini, maka seorang muslim yang lemah pun akan menjadi kuat. Sebagai contoh adalah Allah mengisahkan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam yang telah diuji oleh Allah dengan kesabaran yang panjang, berdakwah hampir 1000 tahun, tetapi tidak ada yang menyambut dari kaumnya kecuali hanya berapa puluh orang saja. Maka Allah SWT menceritakan tentang bagaimana ketawakalan Nabi Nuh alaihissalam ketika kaumnya mengancam untuk merajam atau membunuh Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah berfirman, "Watlu alaihim naba'a Nuh إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون." Dan bacakanlah kepada mereka berita tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, jika terasa berat bagi kalian tinggal bersamaku, dan peringatanku kepada kalian dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah tekad kalian, dan kumpulkanlah sekutu-sekutu kalian untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusan itu menjadi ragu-ragu bagi kalian. Lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kalian memberi tangguh sedikit pun kepadaku." Jadi lihatlah Nuh alaihissalam,
karena yakin akan pertolongan Allah dan kekuasaan Allah SWT, maka dia menantang kaumnya untuk menyusun semua tipu daya dan memanggil sekutu-sekutu mereka, kemudian melampiaskan tekad dan niat jahat mereka kepada Nuh alaihissalam tanpa memberi tangguh sedikit pun kepada beliau. Jadi ditantang kaumnya untuk membinasakan dirinya kalau mereka mampu. Tapi Nuh yakin bahwa Allah akan melindunginya. Dia berkata, "Fa'alallahi tawakkaltu." Maka hanya kepada Allah lah aku bertawakal. Dan hal ini pernah pula diucapkan oleh Nabi Hud alaihissalam ketika kaumnya pun mengancam untuk mengusir atau membunuh Hud alaihissalam. Maka Nabi Hud alaihissalam berkata, seperti difirmankan Allah dalam surah Hud ayat 56 dan seterusnya. Hud berkata, "Qala inni ushhidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min dunih. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim." Hud berkata, "Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksi, yakni aku mempersaksikan Allah dan saksikan oleh kalian seluruhnya, bahwa aku berlepas diri dari apa saja yang kalian persekutukan dengan selain Allah. Oleh karena itu, jalankanlah tipu daya kalian semuanya terhadapku, dan janganlah kalian memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus." Inilah yang dikatakan oleh Hud alaihissalam kepada kaumnya, yakni menyuruh kaumnya untuk menyusun tipu daya dan melampiaskan semua makar tipu daya itu kepada dirinya tanpa memberi tempo sedikit pun. Karena Hud alaihissalam bertawakal kepada Allah, yang mana tidak ada satupun yang melata di muka bumi, termasuk manusia, melainkan Allah yang memegang ubun-ubunnya, mengendalikan semuanya. Dan Allah di atas jalan yang lurus. Dan hal ini pun dikatakan pula oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 195 dan seterusnya, "Qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin." Katakanlah wahai Muhammad, panggillah sekutu-sekutu kalian. Kemudian lancarkanlah tipu daya kalian kepadaku, dan jangan kalian memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab suci, dan dia menjadi pelindung orang-orang yang saleh. Al-A'raf 195. Jadi Allah mengkhabarkan bahwa para rasul yang mulia, mereka ini berani menantang kaumnya dan sekutu-sekutu atau apa saja yang mereka sembah. Silahkan kalau mereka mampu memberikan celaka kepada rasul tersebut. Tapi mereka sama sekali tidak mampu menyentuh atau membahayakan rasul tersebut. Kenapa? Karena para rasul itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan melindunginya atau mencukupinya. Ini buah yang pertama, yaitu Allah akan mencukupi sesuatu urusan yang merisaukannya. Yang kedua adalah istijlabu mahabbatillah, meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencintai hamba tersebut dan mendekatkan hamba itu kepada dirinya, kepada zat Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Sehingga barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka pasti Allah akan mencintainya. Dan jika Allah telah mencintai hambanya, maka hamba ini akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Karena termasuk dari kekasih Allah dan aulianya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beruntung mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kebaikan dunia dan akhirat akan digiring oleh Allah kepada orang itu. Kalau dia berdoa, Allah mengabulkan doanya, dan kalau dia mohon perlindungan, Allah akan melindunginya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan suatu fadilah yang sangat besar. Sebab meraih kecintaan Allah ini merupakan sesuatu yang diperlombakan oleh orang-orang yang saleh. Mereka berusaha melakukan amal-amal saleh yang berat, mengorbankan hartanya, jiwanya, dan sebagainya, semata-mata untuk meraih kecintaan Allah dan ridhanya. Nah, kecintaan Allah, suatu kedudukan yang tinggi dan mulia itu, bisa diraih oleh hamba yang benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya.